Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan Ustazah Hidarni di hari Senin, 11 Oktober 2021. Pembelajaran kita pada kali ini adalah tema 4, keluargaku, subtema 2, kegiatan keluargaku. Nah, kita akan membahas tentang materi matematika kali ini ya. Penjelasan Ibu kali ini tentang matematika saja ya. Kenapa matematika saja? Karena kali ini kita akan belajar tentang pola bilangan dan bilangan loncat ya. Pola bilangan dan bilangan loncat. Langsung masuk pada materi inti ya. Silakan diperhatikan slide di HP-nya masing-masing atau di laptopnya masing-masing. Nah, dengarkan penjelasan Ibu tentang pola bilangan. Dengarkan penjelasannya tentang pola bilangan. Apa sih pola bilangan itu, Bu? Sering sekali ada pertanyaan ya. Apa sih pola bilangan itu? Nah, Ibu akan menjelaskan yang dimaksud dengan pola bilangan adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu, ya. Jadi yang dimaksud dengan pola bilangan adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu, ya. Itu yang dimaksud dengan pola bilangan. Nah, pola bilangan juga bisa diartikan sebagai suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk yang teratur atau suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lainnya. Misalnya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Itu namanya pola bilangan ya. Selanjutnya, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan pola bilangan ya, itu menurut teorinya atau artinya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskannya dengan menggunakan gambar supaya bisa lebih paham lagi ya. Pola bilangan berdasarkan gambar ya. Perhatikan, di sini ada beberapa gambar sepeda. Ya, di kotak pertama gambarnya 1, di kotak kedua gambarnya 2, dan di kotak ketiga gambarnya 3. Ya, itu berulang kembali di kotak selanjutnya, dan kotak selanjutnya. Nah, pertanyaannya adalah pada gambar sepeda berikut ini akan membentuk pola bilangan berapa ya? Ya, akan membentuk pola bilangan berapa? Maka kita akan menyelesaikannya dengan seperti ini ya. Caranya seperti ini ya. Perhatikan kotak pertama ya, kotak pertama. Berapakah sepeda yang ada di kotak pertama? Jelas sepeda yang ada di kotak pertama adalah jumlahnya 1. Ya, jumlahnya 1. Di kotak kedua, ya, jumlahnya 2 sepeda. Di kotak ketiga, jumlahnya 3 sepeda. Nah, ini berulang kembali. Di kotak selanjutnya 1, di kotak selanjutnya 2 sepeda, di kotak selanjutnya 3 sepeda. Pertanyaannya, pola bilangan berapakah yang terbentuk dari gambar sepeda yang ada di atas? Perhatikan pola bilangannya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi, jawabannya adalah pola bilangan yang terbentuk adalah 1, 2, 3. Sudah paham sampai sini? Kalau sudah, alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ibu akan berikan contoh kembali. Ibu akan berikan contoh kembali ya. Cara yang paling gampang untuk menentukan pola bilangan adalah kalian harus menghitung.
Ya, kalian harus menghitung jumlah benda yang ada di setiap gambarnya. Nah, kalau kalian sudah menghitung jumlah benda di setiap gambarnya, maka akan ketahuan pola bilangan yang terbentuk. Perhatikan kotak pertama, ya. Di sini ada gambar kipas, ya, kipas angin. Pada kotak ini, jumlah kipasnya adalah 2. Kotak selanjutnya, jumlah kipasnya adalah 3. Kotak selanjutnya, jumlah kipasnya adalah 4. Nah, ini akan berulang kembali. Di kotak selanjutnya jumlah kipasnya adalah 2, kotak selanjutnya jumlah kipasnya adalah 3, dan selanjutnya adalah 4. Sekarang pertanyaannya, pola bilangan yang terbentuk adalah, perhatikan angkanya, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Maka pola bilangan yang terbentuk pada gambar kipas ini adalah 2, 3, 4. Sudah paham sampai sini? Oke, semoga sudah paham semua ya. Nah, itu tadi penjelasan tentang pola bilangan ya. Sekarang kita akan pindah pada membilang loncat ya. Membilang loncat. Di sini silahkan perhatikan ada beberapa gambar semangka ya. Membilang loncat itu ada yang membilang loncat 1, ada yang membilang loncat 2, ada yang membilang loncat 3 ya. Kalau membilang 1 itu ditambah 1, kalau membilang 2 itu ditambahkan 2, kalau membilang 3 atau meloncat 3 itu loncat sebanyak 3 kali ya. Oke, sekarang dengarkan penjelasannya Ibu tentang membilang loncat ya, membilang loncat. Perhatikanlah gambar semangka pada kolom berikut ini ya. Pada kotak pertama berisi 1 semangka. Kotak kedua berisi 2 semangka ya. Kotak ketiga berisi 3 semangka, kotak keempat berisi 4 semangka. Nah, kita harus menghitungnya dengan membilang loncat 1. Bagaimanakah caranya? Patokannya adalah di kolom yang pertama. Ya, di kolom yang pertama. Di kolom yang pertama ada 1 semangka. Ya, ada 1 semangka. Nah, di kolom yang kedua membilang loncat 1 berarti harus ditambah 1. Harus ditambah 1. Perhatikan. Di kolom yang kedua, ini 1 semangkanya akan pindah ke kolom yang kedua. 1 semangka ini akan ditambah lagi 1 semangka. Maka di kolom yang kedua ini menjadi 2 semangka ya, karena loncat 1. 1 semangka ditambah 1 semangka sama dengan 2 semangka ya. Selanjutnya kita akan pindah lagi ke kotak yang ketiga. Ya, panduannya dari mana? Dari kotak yang kedua ini, ya. Di sini tadi sudah ditambah 1, jadi 2. Nah, 2 semangka ini akan kita tambah 1 lagi karena dia akan loncat ke kolom yang ketiga. Nah, 2 semangka ya ditambah 1 semangka, maka hasilnya adalah 2 tambah 1 sama dengan 3 semangka ya. 3 semangka itu kalau loncat 1 ya. Selanjutnya pindah lagi ke kolom yang keempat ya. Ini masih loncat 1. Patokannya yang mana? Patokannya yang kolom ketiga ini. Tadi semangkanya ada berapa? Semangkanya ada 3. Kita akan loncat ke kolom yang keempat. Berarti semangkanya akan kita tambah 1 lagi.
3 ditambah 1 sama dengan 4 semangka. Ya, itu adalah pengerjaan dari membilang loncat satu-satu. Ya, membilang loncat satu-satu berarti setiap kalian melangkah atau setiap kalian loncat harus ditambah 1. Ya, loncat lagi, tambah 1 lagi, loncat lagi, tambah 1 lagi. Ya, seperti itu. Kemudian, tadi sudah Ibu jelaskan tentang membilang loncat 1 ya. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang membilang loncat 2. Berarti kalau yang 1 tadi loncatnya 1 setiap kali melangkah tambah 1. Kalau yang loncat 2 berarti setiap kali melangkah itu harus ditambah 2. Ya, ingat itu ya, harus ditambah 2. Perhatikan. Nah, patokannya adalah di kolom yang pertama, ya. Kolom pertama ini akan pindah ke kolom yang kedua, ya. Ingat, loncat 2 berarti ditambah 2. Loncat 2 berarti ditambah 2. Nah, perhatikan. Di kolom pertama ini berisi 2 semangka. Nah, semangka ini akan loncat di kolom kedua. Berarti dia harus menambah semangkanya menjadi 2 lagi, ya. 2 ditambah 2 sama dengan 4 semangka. Ingat, loncat 2 berarti ditambah 2 ya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, semangka ini akan loncat kembali di kolom yang ketiga. Ya, semangka ini akan loncat kembali di kolom yang ketiga. Nah, jika di kolom yang kedua tadi semangkanya ada 4, maka semangka 4 ini akan kita tambahkan 2 lagi. Mengapa ditambahkan 2? Karena loncat 2. Nah, 2 ditambah 4 atau 4 semangka ditambah 2 semangka hasilnya adalah 6 semangka. Hasilnya adalah 6 semangka, ya, karena ditambah 2. Kemudian semangka ini akan loncat kembali di kolom yang keempat, ya. Semangka ini akan loncat kembali di kolom yang keempat. Bagaimana caranya? Semangka ini akan ditambahkan lagi 2, ya. Jadi tadi di kolom ketiga ini semangkanya ada 6. Ya, ada 6. Nah, 6 semangka ditambah 2 semangka hasilnya adalah 8 semangka. Mengapa kita bisa mendapatkan nilai 8? Karena dari angka 6 ditambah 2 sama dengan 8. Ya, 8. Oke, sudah paham tentang membilang loncat 1 dan loncat 2? Kalau sudah, alhamdulillah. Silakan anak-anakku tonton video ini sebelum mengerjakan soalnya. Tonton video ini sebelum mengerjakan soalnya ya. Karena kenapa? Karena akan ketahuan sekali anak yang menonton videonya Ibu sama anak yang tidak menonton videonya Ibu. Kenapa? Karena pas di sekolah ditanya jadi blank, nggak tahu jawabannya. Kenapa? Karena nggak menonton videonya Ibu, langsung ngerjakan tugas, nggak nonton videonya. Ya, oke? Dan alhasil tugasnya benar semua. Sekalinya ditanya bagaimana cara mendapatkannya, tidak tahu. Nah, itulah gunanya kalian menonton video penjelasan Ibu sebelum mengerjakan tugas. Ya, oke? Selamat belajar anak hebat. Setelah kalian menonton video ini, nanti akan Ibu kirimkan tugasnya ya. Tugas apa saja yang harus kalian kerjakan hari ini, silahkan di print dan kerjakan serta dikumpulkan
pada saat kalian masuk. Ingat, serta dikumpul pada saat kalian masuk ya. Oke, sampai di sini dulu anak hebat. Sampai berjumpa kembali di hari selanjutnya dan see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.